warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amrin waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan berkah barokah kepada kita semuanya, dan tak lupa kita selalu mengharapkan syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tetap di channel Muhammad Khairul Anam. Mudah-mudahan panjenengan juga mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah, malam ini kita bisa collab dengan salah satu tokoh iya, tokoh pemuda milenial, tidak jauh beda. Sekarang tidak usah panjang lebar, memperkenalkan dulu. Oke, kalau dibilang pemuda milenial, Iya. mungkin inilah ya. Boleh juga pemuda milenial meskipun usianya udah kepala 3 ya. Gitu ya. Oke, untuk perkenalan, nama saya sendiri Arif Firmansyah Budiman. Kerjaan saya salah satu anggota gitu ya. Anggota ya. Beliaunya anggota Ma'asyiral muslimin. Salah satu anggota juga. Dan untuk profesi sampingan, Iya. saya seorang trainer hipnotis, hipnoterapis, dan juga ada inilah ya, apa namanya, berbisnis juga lah, sedikit-dikit, Iya. kecil-kecil. Sekarang gini Mas Arif, saya mau tanya, panjenengan ini dalam hipno tersebut sudah dalam berapa tahun, sudah berapa lama sih seperti itu? Aku kalau hipno sendiri nih, inilah ya, masih baru, ya, tergolong baru dari 2010 aku. 2010 ya. 2010 sekarang 2020. 10 tahun sudah kan, Masya Allah. Sekarang gini Mas Arif, ini kan gini, kita collab seperti ini bukan maksudnya apa, hanya untuk menyambung silaturahim kan, seperti itu ya, seperti itu. Dan juga ma'asyiral muslimin, perlu diketahui saya dulu pernah jadi muridnya beliau juga lah. Seperti ini. Memang gini Mas Arif, kenapa saya tuh ingin collab kali jenengan, karena gini, karena masa-masa sekarang ini kan masa-masa milenial banyak kan, bagi saya ini versi saya seperti itu. Mungkin gini Mas Arif, panjenengan mungkin bisa menjelaskan apa sih hipno tersebut seperti itu. Oke, untuk di zaman milenial seperti ini ya, Iya. mungkin banyak pemuda-pemudi yang hidup di zaman milenial ini sudah pada melek teknologi gitu kan, sudah banyak yang browsing apa sih hipnotis gitu kan, banyak. Betul. Cuma nggak sedikit juga orang-orang ini yang masih berpikiran kolot kalau hipnotis ini sebuah hal yang mistis gitu kan. Mistis ya, benar. Mistis. Terus hipnotis ini menggunakan kekuatan hitam gitu kan, kayak black magic kayak gitu, hipnotis tuh. Padahal nggak seperti itu. Nah, kenapa ngomong nggak seperti itu? Karena hipnotis sendiri adalah sebuah keilmuan yang sudah diteliti oleh para dokter-dokter gitu kan. Bahkan di Amerika sendiri menjadi salah satu rujukan apabila seseorang melakukan tindak pidana kejahatan gitu kan. Hipnotis sendiri sudah dijadikan sebagai rujukan untuk bukan menjadi alat bukti, tapi sebagai petunjuk. Ya, misal ada saksi pembunuhan, dia saksi satu-satunya, dia nggak bisa ngomong karena trauma berat. Nah, itu bisa dibantu dengan hipnotis tadi. Hipnotis itu bisa. Nah, untuk hipnotis sendiri, kalau orang ngomong hipnotis ini tidur, hipnotis itu gendam, hipnotis itu apalah ya, yang mitos-mitosnya. Hipnotis itu kalau orang udah hipnotis nggak bisa balik lagi. Benar. Nah, itu hanya mitos. Mitos ya. Mitos. Tapi sesungguhnya hipnotis sendiri itu tidak ada hubungannya dengan tadi itu, gendam itu. Nggak ada sama sekali nggak ada. Karena hipnotis sendiri itu kalau dalam pengertian secara keilmuannya sendiri adalah sebuah keilmuan untuk berbicara dengan alam bawah sadar seseorang. Alam di bawah alam sadar ya. Alam bawah sadar seseorang. Bawah sadar ya. Jadi bukan dalam artian alam bawah sadar ini saat orang tidur, bukan. Soalnya apa? Orang tidur nggak bisa diajak ngomong. Nah, seperti itu.
Sekarang gini Mas Arif, hipnotis sendiri, seandainya contoh, ibaratkan ke apa ya, dalam ilmu saya, maksudnya dalam keseharian, dalam dakwah seperti itu kan, ilmu itu sendiri itu kan harus bersanad kalau menurut kami, ya kan? Seandainya hipnotis tersendiri tersebut itu harus bersanad juga tidak? Kalau diomongin bersanad, semua ilmu ya harus bersanad lah. Bersanad ya. Harus bersanad. Karena gini Mas Arif, contoh seandainya ada suatu amalan ma'asyiral muslimin, terus tidak ada sanad, terus lihat di Google atau bagaimana, itu takut cenderung bisa gila kan, berarti kan kalau ilmu kan ilmu amalan seperti itu kan bisa jadi yang aneh-aneh. Terus seperti hipnotis sendiri itu bagaimana? Harus bersanad gitu. Nah, kalau hipnotis sendiri nih ya, kalau hipnotis dalam membicarakan tentang sanad hipnotis sendiri, itu runtutannya dulu udah jelas. Jadi di sejarah hipnotis itu ada, emang ada. Dan yang meneliti pun bukan orang-orang yang percaya dengan hal yang goib-goib kayak gitu. Istilahnya bukan orang yang percaya dengan tahyul-tahyul, bukan. Mereka golongan terpelajar semua, dokter-dokter yang neliti gitu kan. Jadi dulu itu namanya bukan hipnotis, bukan. Dulu dikenal dengan nama monoideism. Monoideism, yaitu artinya pemusatan titik fokus. Jadi selagi dia bisa fokus, nah kita bisa berbicara dengan alam bawah sadar dia. Kita bisa berkomunikasi dengan bawah sadar dia. Itu kita komunikasi di bawah alam sadar itu bisa buat terapi tidak? Komunikasi dengan alam sadarnya dia, bisa. Contohnya ya kayak kita motivasi seseorang. Motivasi ya. Nah, kan orang sadar tuh. Orang sadar tuh. Kita ngomong, kita berbicara, ngasih motivasi seseorang, kan itu salah satu bentuk dari terapi juga. Untuk membangun semangat dari orang itu tadi. Terus seperti ini Mas Arif, ketika saya itu bertemu dengan teman, kita ngobrol ataupun dengan penyembuhan secara alternatif gitu kan. Terus saya lihat di browsing gitu kan, itu kayaknya tidak jauh beda dengan apa yang jenengan itu lakukan, yang terapkan. Salah satu contoh, seandainya saya melihat dari YouTube, melihat dari kinerja teman-teman, dia tuh pasti mempunyai pakai mindset di bawah alam sadar. Sekarang contohnya seperti ini Mas. Gimana? Contoh seperti ini, kamu harus dengarkan dulu ya apa yang saya omongkan, seperti itu kan. Kamu harus seperti ini. Akhirnya dia tuh kayak terbawa seperti itu Mas. Nah, terus yang kedua, ketika dia itu memakai kinerja seperti itu, dia tuh hanya sementara saja seperti itu. Itu bagaimana Mas? Itu menurut secara teori hipnosis sendiri bagaimana? Jadi gini. Aku jelasin dari awal dulu, nggak salah paham. Untuk hipnotis sendiri seperti yang aku jelasin tadi, sebuah keilmuan ya kan. Jadi yang namanya sebuah ilmu itu kan pasti ada materinya tuh. Bukan diperoleh dari sebuah ritual, bukan ya. Ada teorinya, ada materinya, ada prakteknya juga, gitu kan. Dan bahkan ada ujiannya juga, gitu. Untuk mencapai jenjang selanjutnya itu ada ujiannya juga. Nah, untuk hipnotis sendiri, tadi kan udah dikenalin tuh kan. Aku belajar dari 2010. Dari 2010 sampai sekarang selama 10 tahun aku sempat vakum 2 tahun. 2 tahun ini aku gunakan untuk gimana sih hipnotis dalam Islam itu seperti apa? Gitu kan. Tentunya kan banyak orang yang beda pendapat lah ya. Hipnotis ada yang ngomong dengan bantuan jin, ada yang ngomong hipnotis ini ilmu hitam gitu kan. Bahkan ada yang ngomong hipnotis ini haram gitu kan. Asalnya hipnotis sendiri itu apa yang dikerjakan Mas? Pakai apa seperti itu kan? Kalau hipnotis sendiri ini dasarnya kalau dalam Islam sendiri ini aku temukan pada saat aku ngaji ke beberapa tempat, ke salah satu pondok juga. Dan aku mengutip dari apa yang sudah dibicarakan oleh Ustadz Sofyan Khalid Rurai LC gitu kan. Itu ada di hadis riwayat Bukhari nomor 5325. Itu kalau nggak salah yang berbunyi inna minal bayani la sihro. Nah, yang artinya itu dalam setiap kepiawaian berbicara itu terdapat sihir. Benar. Nah, cuma sihir ini ada 2, ada yang majas atau hakiki. Nah, hipnotis sendiri masuk yang mana itu kan? Kalau hipnotis yang bersumber dari bantuan jin itu pasti udah nggak boleh, dilarang gitu kan dalam agama.
Nah, hipnotis sendiri ini kalau misalkan hanya bersifat sugesti loh ya, Iya. sugesti, motivasi, itu nggak masalah, Nggak masalah ya. nggak masalah. Terus tadi yang dengan masuk apa tadi bermajas sama Hakiki. hakiki. Terus bermajas dengan hakiki ini bagaimana? Majas nih maksudnya dalam bahasa kiasan, Iya. sihir kiasan. Misalkan hadis itu kan aku lupa sama yang Iya. mendapatkan kan. Kalau nggak salah hadis itu muncul gara-gara ada salah satu sahabat yang bertanya sama Rasulullah ketika melihat ada seorang imam itu yang berkhotbah pada hari Jumat. Iya. Pada saat khotbah itu imam tersebut bisa membuat jamaahnya tuh sampai kagum gitu loh, sampai gitu, sampai kagum, sampai wah pokoknya wah keren begitu. Nah, barulah diceritakan sama Rasulullah seperti itu, kejadian seperti itu. Nah, makanya Rasulullah terus menyampaikan bahwa dalam setiap kepiawaian berbicara tadi Iya. terdapat sihir. Itu kan, nah, sihir yang majas atau hakiki. Hakiki ya. Nah, untuk hipnotis sendiri kalau hanya sebatas sugesti dan motivasi itu masuknya ke majas. Masuk ke majas ya. Majas. Kalau ke hakikinya? Ke hakiki misalkan kita pintar ngomong, Iya. tapi kita gunakan untuk menipu orang. Itu hakiki itu ya. Jadi jelas kan kita bukan orang lain loh. Iya. Jadi hakiki itu Orang lain ya. jadi istilahnya apa ya? Jadi dia secara tahu-tahu, loh iya ya, aku ngapain kok tahu-tahu ngirim duit sama dia, kok tahu ini. Jadi yang berhubungan dengan konteks ya, konteks yang menipu orang, yang merugikan, Yang merugikan. itu masih kategori yang hakiki ya. Beda dengan tadi yang bermajas seperti itu. Sekarang gini Mas Arif, saya sendiri pun ketika saya itu ibaratkan ngikutin kegiatan-kegiatan keagamaan ya kan, majelis-majelis, ya mungkin masuk kategori yang sihir. Mereka itu merasa. Kita lanjut lagi Mas Arif, nggak apa-apa sambil nyantai-nyantai. Oke. Tadi kan berhubungan dengan bermajas ya, bermajas dengan yang hakiki. Jadi yang pada intinya tadi itu ma'asyiral muslimin, menurut dengan teori hipnotis yang hakiki itu yang merugikan. Jadi Yang merugikan, ya. untuk yang hakiki sendiri kan selain kita menggunakan sihir secara benar-benar sihir, Ya. misal dia mengucapkan mantra-mantra, itu kan dari omongan dia keluar. Iya benar. Dia mengucapkan mantra-mantra, terus dia pintar ngomong untuk merugikan orang lain, itu masuk yang ke situ. Masuk sihir ya. Masuk Terus sihir hakiki. dengan hipnoterapi sendiri itu bagaimana? Untuk hipnoterapi ini Iya. salah satu pemanfaatan hipnotis di bidang terapinya. Tapi sama ya, hipnotis sama hipnoterapi sama kinerjanya. Secara ilmunya sama, Sama ya? dalam satu lingkup keilmuan juga, ilmu hipnosis juga. Nah mungkin ini mungkin orang yang nggak tahu ya antara hipnotis sama hipnosis. Hipnosis ya, Hipnosis itu ilmunya, ilmunya. tapi kalau orang Ya, yang menggunakannya dinamakan hipnotis. hipnotis ya. Sama kayak Hipnotis itu pelaku, pelakunya, hipnosis ilmunya. ilmunya. Sama kayak kita megang piano, yang mainin namanya pianis. Pianis. Nah, sama seperti Terus itu. kayak hipnoterapi, Itu kegunaan hipnosis di bidang terapi, bidang terapi khusus untuk penyembuhan gitu ya. penyembuhan. Itu gimana? Itu mau apa? Mindsetnya yang dirubah atau bagaimana? Karena ini gini Mas Muslimin, ada hubungannya juga kan, hipnoterapi ini buat untuk penyembuhan, terapi. Tapi kata tadi itu kan, kata beliaunya bilang bahwasannya jangan sesekali kita itu lebih sering menipu orang gitu. Itu masuk ke hakiki katanya seperti itu. Terus bagaimana Mas? Penjelasan tentang hipnoterapi. Untuk hipnoterapi, Iya. ini yang jelasin tadi salah satu pemanfaatan hipnosis untuk Iya. terapinya. Dan terapi sini banyak. Banyak ya. Nggak harus kita menyembuhkan orang-orang stres, nggak harus seperti itu. Iya. Tapi kalau di negara Eropa sama Amerika sendiri, ini sudah digunakan semaksimal mungkin untuk penyembuhan. Contohnya, yang tadi aku bilangin untuk kasus gitu kan, Iya. misalnya kasus itu juga masuk ke hipnoterapi, tapi lebih condong ke forensiknya, hipnoforensik. Iya, iya. Kalau untuk komedi sendiri banyak yang udah menggunakan. Kebetulan ada dulu almarhum teman saya dulu yang di Pasuruan, dia seorang perawat gitu kan. Iya. Dia sampai buka klinik hipnoterapi di salah satu rumah sakit gitu kan, Iya, di benar. Pasuruan. Dia buat klinik seperti itu. Dan dia dalam prakteknya dia pada saat dia nyuntik orang gitu kan, Iya. orang pasiennya itu nggak merasakan sakit. Seperti itu ya. Jadi hipnoterapi sendiri untuk yang tidak Bisa bisa dibawa alam sadar ya.
Bisa juga, bukan? Bisa. Jadi bisa ya. orang bukan harus hipnotis ditidukan gitu kan. Iya. Enggak akan seperti itu. Jadi dalam keadaan mata terbuka seperti ini, jadi orang itu Itu ada durasinya tidak, Mas? maksudnya durasi. Durasi ketika orang itu kita pakai sugesti di bawah alam sadar, ada durasi enggak? Berkelanjutan atau ini hanya beberapa menit? Sekarang gini, Mas, kalau seandainya sama-sama dibuat mindset kita di bawah alam sadar, ngapain disuntik juga? Maksudnya buat infus kayak orang melahirkan kan separuh badan itu gimana? Benar. Dan ini dari pertanyaan sampean nih Iya. juga bukain oleh wawasan kita tentang hipnoterapi. Soalnya apa? Ada istilahnya bisa dikatakan mereka nih oknum lah ya dalam dunia hipnotis itu kan. Jadi seolah mereka ini mendewakan dari hipnotis sendiri. Benar. Dalam artian semua penyakit dengan hipnotis selesai. Bisa. Nggak bisa seperti itu. Seperti kan? itu ya. Nggak bisa seperti itu karena apa? Hipnotis sendiri kalau misalkan disuruh menyembuhkan yang namanya ini ya, gejala kayak kanker, Ya. itu nggak bisa Ya. Itu yang Nggak bisa. benar-benar nyata kanker ya. yang benar-benar nyata. Misalkan dari laboratorium pun, lab pun itu kanker, Kanker ya. itu dengan hipnotis nggak bisa Ya. nggak akan bisa. Soalnya Terus yang bisa kinerjanya bagaimana pakai hipnoterapi? Jadi hipnotis ini hipnoterapi sendiri ini lebih fokus ke penyakit-penyakit yang psikosomatik. Contohnya gimana? Psikosomatik yaitu penyakit yang disebabkan oleh gangguan pikiran. Pikiran ya. Nah, ada contohnya seperti ini. Ada orang yang misalnya fobia, takut sama ular. Fobia sendiri bisa jadi disebabkan oleh trauma masa lalu dia. Misalkan pada saat kecil dia nggak tahu ular itu seperti apa, nggak tahu. Tapi tahu-tahu temannya bawa ular, ditakut-takutin. Berawal dari kejadian seperti itu tersimpan dalam memori dia, gitu kan, dalam bawah sadar seseorang, memori dia dibawa sampai dewasa. Akhirnya sampai dewasa dia tetap ketakutan sama ular. Contoh seperti itu. Atau contoh yang psikosomatik yang lain itu bisa kayak ini, migrain. Ketika orang mengalami migrain gitu kan. Nah, orang itu berkelanjutan tidak, Mas? Seandainya fobia kita sembuhin pakai hipnoterapi, itu berkelanjutan langsung hilang atau masih mau continuous lagi? Kalau untuk yang ringan-ringan kayak gitu ya, yang fobia kayak gitu hilang ya. Hilang ya. Nggak langsung ibaratkan kalau sudah sadar kembali lagi itu bukan ya? Bukan ya. Soalnya itu masih dalam taraf yang ringan aja lah ya. Ringan. Soalnya kan ada klasifikasinya nanti. Sekarang gini, Mas Ari, ini kan jenengan sebagai salah satu anggota toh. Yang pertama itu, yang kedua, ketika saya itu melihat di salah satu TV swasta yang ibaratkan bahasanya kayak pengakuan. Contoh seandainya ya kan salah satu acara itu kan. Salah satu acara gitu kan. Terus ada orang yang nggak ngaku atau lagi dia itu benci masalah percintaan kan. Terus dihipno kan ya. Saya tahunya seperti itu. Itu bagaimana kinerja? Itu benar atau itu pura-pura atau bagaimana, Mas? Secara teorinya ya? Kalau dilihat dari kondisi orangnya gitu kan. Itu bisa kita bilang 50-50 lah ya. 50 ya. Emang ada, kalau lihat di tayangan televisi itu orang itu yang memasuki kondisi hipnotis beneran. Hipnotis beneran itu memang ada. Tapi ada kayak yang ini produk pribadi loh ya. Itu kayak yang dibuat kayak settingan. Settingan ya. Kenapa settingan? Soalnya kondisi orang ketika dia mau mengakui semuanya seperti itu, ya kan? Itu harus dalam kondisi tertentu. Jadi nggak bisa sembarang orang hipnotis kita tanya terus dia jujur ngomong apapun gini. Ya. Itu sadar tidak, Mas? Orang-orang seperti itu. Sadar ya. Jadi gini, alam bawah sadar itu bukan dia nggak sadar, bukan. Tapi kalau misalkan bisa kita imajinasikan, bisa kita buat jadi 3 tingkatan manusia itu, 3 tingkatan alamnya itu kan. Ini secara imajinasi aja. Anda sadar, kita saat ini kan sadar gitu kan. Di bawahnya sendiri ada tidur. Jadi kita udah nggak tahu apa kan. Tidur. Nah, di atas tidur itu bawah sadar. Bawah sadar ya. Di antara tidur dan sadar. Soalnya apa? Ketika orang kita hipnotis, dia masih bisa mendengarkan, dia masih bisa bicara, dia masih bisa melihat. Seluruh panca indera dia masih bisa bekerja dengan normal, gitu kan? Bahkan kalau menurut penelitian sendiri, panca inderanya tuh jadi lebih peka. Lebih peka. Itu
tidak ada ibaratnya gini Mas Arif. Contoh seandainya ini ada salah satu kasus contoh ya, ada salah satu kasus dan mereka itu tidak mau mengaku. Kita pakai terapkan teorinya dengan seperti barusan itu bagaimana? Bisa kayak pura-pura kayak atau itu cuman manipulasi atau bagaimana? Kalau untuk forensik sendiri, Iya, itu memang bisa kalau forensik. bisa ya. Soalnya kan ada teknik-teknik khusus untuk forensiknya. Tapi kalau untuk yang ditayangkan itu Iya, kan, salah satu di televisi itu akunnya settingan. Settingan. Jadi semua setting ya, Settingan. Jadi orang ditanya, oh kemarin aku ini apa? Aku jalan sama selingkuhanku gini-gini. Iya. Settingan lah itu. Setting ya. Terus akhirnya di hipno kan ya. Masih dia ngaku itu setting ya. Settingan. Oh jadi itu palsu Mas. Palsu ya. Nah, jadi antara hipnoterapis, terus hipnotis itu memang ada hubungannya Mas ya. Ada hubungannya semua ya, ada hubungannya. Ada hubungannya Terus semua, seandainya seperti ini Mas. Kadang orang itu kalau buat penyembuhan yang kata barusan itu apa? Mendewakan. Dewakan. Nah, itu dalam sejatinya teori tersebut itu boleh diperbolehkan apa tidak? Kita sudah tahu kalau kinerjanya kita itu pakai teori seperti ini, tapi kita seolah-olah saya yang menyembuhkan seperti itu bagaimana? Itu yang udah mulai Di luar ngeker dari ya. konteks ya, Udah istilahnya orang yang udah melenceng gitu kan. melenceng ya. Nah, Udah melenceng dari pakem hipnotis sendiri seperti apa, udah melenceng. Soalnya apa? Hipnotis sendiri kalau misalkan dibilang bisa menyembuhkan semua penyakit itu salah. Iya. Salah ya. Soalnya apa? Pada saat kita mau menerapi orang Ya. dengan gejala penyakit tertentu, kita juga harus melakukan yang namanya diagnosa dulu. Misalkan, oh dia keluhannya kepalanya nih pusing gitu kan. Iya. Berat kepalanya. Yang mana berat, depan atau belakang gitu kan. Oh yang samping gitu. Iya. Yang sebelahnya enggak gitu. Nah, kita harus bisa mendiagnosa seperti itu. Soalnya apa? Kalau orang nggak bisa mendiagnosa itu fatal. Fatal ya. Fatal. Nah, contoh fatalnya kayak gini. Pada saat migrain, dia ngeluhnya tuh cuma sakit di sebelah kanan. Iya. Nah, seperti yang kita tahu kalau cuma sebelah kan migrain gitu kan, Migrain, kepala iya. migrain, bukan karena unsur apa-apa itu kan. Tapi ketika kita tidak menanyakan riwayat sakitnya tersebut, udah berapa lama, ada hasil labnya enggak, Iya. itu kan. Kalau misalkan si pasien ngomong ini biasanya kalau pulang dari kantor selalu sakit gitu kan. Nah, kalau seperti itu bolehlah kita katakan itu menjadi sebuah penyakit yang psikosomatis karena mungkin dia kecapean dari kantor, dia stres gitu bisa, kan. bisa. Akhirnya menaikkan tekanan darahnya Jadi dia. untuk merileks ya, relaksasi ya. Nanti ujung-ujungnya untuk menerapi gejala seperti itu mungkin dengan relaksasi seperti itu bisa. Tapi kalau misalkan dia keluhannya pusing itu gara-gara ada tumor gitu kan, atau penyakit yang lain, nah itu yang baru fatal. Kalau yang misalkan berbentuk ya bahasanya, yang berbentuk secara fisiknya ada penyakit ada. itu. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ataupun pakai sugesti keyakinan positif Nggak bisa. tetap nggak bisa ya. Soalnya apa? Ketika penyakit secara fisik sudah ada, Iya. ya kan? Terus kita salah mendiagnosa, diagnosanya namanya cuma migrain, cuma migrain aja. Udah dihipnotis. Jadi pada saat orang dihipnotis itu merasa enak badannya ya kan, merasa enak, dia merasa fit, sehat. Udah, itu cuma dari pikiran dia aja yang menyatakan bahwa dia ini baik-baik aja gitu loh. Iya. Tapi pada faktanya penyakit itu masih ada, itu yang fatal. Itu lebih berbahaya ya. Lebih berbahaya. Jadi makanya kalau untuk orang yang mendewakan hipnotis sendiri, itu bahayanya di situ. Kita seolah-olah bisa menyembuhkan, seolah-olah pasien itu sembuh karena merasa lebih baik gitu kan dengan sugesti kita. Tapi pada kenyataannya penyakit itu masih ada. Masih ada ya. Itu yang bahaya. Dan itu tidak berkelanjutan lagi nanti. Continuous lah. Berarti cuma sifat sementara ya. Iya, itu sementara. Sementara ya. Jadi sugestinya bisa sementara. Sekarang ini tentang hipnoterapi. Kalau sana gini Mas Arif, tentang ibaratkan ada penipuan sampai orang itu mengikuti arusnya melalui telepon ya kan, sampai dia tuh dilema kepikiran. Itu Jadi, masuk teori yang hipno apa itu? Jadi kalau seperti itu nanti ujung-ujungnya, waduh aku digendam gitu. Nah, iya kan, ujung-ujung saya digendam. Akhir-akhir dia tuh kalau sudah sadar dia punya pemikiran, aku digendam gitu kan. Jadi gini,
Jadi kalau untuk yang lewat telepon, dia transfer sejumlah duit yang dari rekening ataupun dari pulsa, itu penipuan. Penipuan ya. Tapi nggak pakai hipno juga, bukan? Kan ngikutin bahasa kita. Iya kan? Itu penipuan. Tetap penipuan. Karena apa? Karena ada iming-iming yang diberikan. Itu pakai teori juga. Teori hipno juga. Kenapa kok sampai dia tuh katut gitu maksudnya? Ada ini sih, ada sedikit. Ada ya. Ada sedikit. Seperti yang hakiki tadi ya. Yang ada hakiki. sedikit Ya. ilmu dari hipnotis yang dipakai untuk situ. Maksudnya ini dalam segi komunikasinya. Komunikasi ya. Jadi dia emang pinter ngomong, dia bisa memanfaatkan di mana otak manusia nih kayak kolaps gitu loh. Iya. Jadi cara kerja otak tuh bisa kolaps. Iya. Jadi misal contoh, saat Ustadz sendiri kalau misalkan lagi ini ya, lagi baca, Iya. terus sambil ngemil, baca sambil ngemil, terus tahu-tahu ada orang yang berbicara apa atau apa, nggak mungkin fokus ke situ. Benar. Karena apa? Otak manusia tidak bisa fokus lebih dari 2 hal. Tidak bisa 2 hal ya. 2 hal nggak bisa. Setengah akhirnya. Ya akhirnya nggak mungkin maksimal informasi, misal ada yang ngomong apa nggak bisa dengerin. Sama kayak kita kayak gini malam ini kan, kita ngobrol, Kita fokus ya. ngobrol fokus di pembicaraan kita. Ada orang di belakang ngobrol seperti apa, kita nggak tahu mereka ngomong apa. Benar. Nah, seperti itu. Jadi Terus gini Mas Arif, solusinya ah, solusinya tentang hipnotis sendiri, karena gini lah Mas, pasti kembalikan tadi, hipnotis itu larinya ini akan nipu orang kalau bisa kan gitu kan. Akan gendam orang seperti itu kan, ini ada akan menipu orang seperti itu. Terus solusinya bagaimana Mas? Kinerjanya otak kita biar dirangsang seperti itu, kita paham, kita Oh, respon gitu. seperti itu. nah sebelum aku jawab itu, aku Iya. lurusin dulu Iya. penipuan tadi. Ah. Kalau untuk penipuan tadi, kenapa dikatakan penipuan? Karena ada iming-imingnya. Itu yang pertama gitu. Kalau misalkan nggak ada iming-iming, nanti ada sebuah kabar yang cukup mengagetkan. Misalkan dengan mohon maaf Bu, selamat malam, dengan ibu siapa? Terus dia si penipu ngabarin, maaf Bu, anak ibu tadi kecelakaan di sini. Iya. Itu udah ngagetin. Kan kaget. Udah kaget. Gimana ya gini? Akhirnya terbawa Akhirnya dia. apa? Pada saat si penipu tadi ngomong, oh iya Bu, tadi rumah sakit ini sekarang lagi kritis, butuh bantuan dana sekian. Kalau korbannya pas, bisa lah. Tapi kalau korbannya nggak pas, ya nggak mungkin bisa. Contohnya Iya. bisa apa? Pas atau enggak gini? Misal dia omongin, anak ibu kecelakaan. Kalau punya anak dia, maksudnya Benar. langsung kaget. Iya. Kalau yang angkat telepon ini nggak punya anak, apaan sih, tutup. Nah, jadi mainnya mereka ini secara acak, Saya acak ya. secara acak gitu. Terus kalau berbicara masalah gendam, Iya. gendam sendiri beda dengan hipnotis. Iya. Ya, ayo sambil minum lah. Terlalu serius. Kalau gendam sendiri Iya. itu beda sama hipnotis. Kenapa seperti itu? Hipnotis tidak mengajarkan kita untuk merugikan orang lain. Yang pertama Iya. satu itu, ya kan? Terus yang kedua, hipnotis berasal dari keilmuan yang udah paten, udah jelas, Paten, gitu ya. kan? Bukan Ya, dari sudah ada sumbernya ya. Sudah ada sumbernya. Sudah ada sumbernya. bukan dari ritual, bukan dari Ya. bantuan makhluk gaib gitu, bukan seperti itu. Kedua, sedangkan gendam sendiri Ya. itu ada mereka itu kebetulan kan dulu tuh pernah ada tuh ya, Iya. yang ketangkep ya, ketangkep. Jadi mereka itu bawa semacam jimat. Berarti konteks gendam itu nggak ada hubungan dengan hipnotis. Nggak ada. Nggak ada sama Nggak sekali ada. ya. Meskipun mereka sama-sama pinter ngomongnya loh ya. Iya, iya. Soalnya salah satu aspek yang penting dalam hipnotis sendiri adalah komunikasi. Komunikasi. Itu yang diutamakan ya. Utamakan. Meskipun ada lah hipnotis ini yang tanpa komunikasi pun ada. Ada ya. Ada. Tapi yang dominan yaitu komunikasi. Komunikasi. Gendam bedanya di situ. Pertama, hipnotis nggak mengajarkan yang merugikan orang lain, nggak mengajarkan yang hal yang negatif. Yang kedua, hipnotis sendiri ada sumbernya yang jelas, bukan dari bantuan makhluk gaib ataupun ilmu-ilmu nggak jelas deh. Iya, iya, iya. Jadi itu ketika ada Bedanya di situ. ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan gendam, itu ada hubungan dengan mistik ya, sihir gitu, apa? Kayak ajimat gitu ya. Oh, seperti itu kalau gendam. Aku taunya ya pernah ada yang ketangkep dulu kan.
dia pakai bawa jimat-jimat gitu dia. Iya, iya, iya. Sekarang gini Mas Arif, mungkin ada yang pertama tadi Masyarakat Muslimin klarifikasi tentang hipnotis itu sendiri yang berhubungan dengan gendam itu tidak ada hubungannya sama sekali Mas Arif. Nggak ada ya? hubungan sama sekali. Mungkin untuk bisa klarifikasi Mas Arif tentang hipnotis itu apa, hipnoterapi itu apa, terus maksudnya singkatnya saja tuh. Masyarakat Muslimin yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya mau tanya dengan Mas Arif, bagaimana sih antisipasinya tentang apa Mas tadi hipnotis dengan gendam? Antisipasinya jikalau seandainya kita kena gendam atau bagaimana seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Oke. Yang pertama sendiri untuk hipnotis sendiri, tadi aku sedikit jelasin ya. Iya. Hipnosis itu keilmuan yang pelajari tentang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan alam bawah sadar seseorang. Itu hipnosis. Hipnosisnya. Hipnosis ya. Hipnosis. Iya. Kalau hipnotis adalah orang yang menggunakan. Orangnya, ya. Pelakunya ya. Pelakunya yang menggunakan. Kalau hipnoterapi sendiri pemanfaatan hipnosis di bidang terapinya. Bidang terapi ya. Terapinya seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana cara mengantisipasi kejahatan yang mengatasnamakan hipnotis Yeah. kan, ataupun gendam itu kan. Sebenarnya gini. Yang pertama, jangan pernah berbicara terlalu fokus sama orang itu belum kita kenal. Pertama itu. Jadi yang pertama tidak boleh terlalu fokus ya. Jangan terlalu fokus sama Jangan orang terlalu yang fokus, belum ya. kita kenal. Iya. Maksudnya ketika ditanya, ya udah jawab seadanya. Nah, yang kedua, tetap berpikir kenapa. Karena Iya. kenal kepala itu. Misalkan ada orang yang ngomong, ibu ini ya, nggak kenal, kenapa nanya? Iya. Benar. Loh, ini di mimi ini loh, kenapa kok bisa seperti ini? Iya. Tanamkan pertanyaan-pertanyaan itu ketika bertemu dengan orang asing gitu kan. Tuh, Dan kenapa? itu perlu dijawab tidak? Kenapa? Itu perlu dijawab tidak? Nggak perlu juga sih sebenarnya. Nggak perlu ya. Perlu juga, kecuali kalau orang yang Berarti kita memang harus butuh fokus gitu. ya. Pikir kita harus fokus ya. Kita harus tetap berpikir secara logik ya. Iya. Istilahnya, loh kenapa sih orang asing nih kok tiba-tiba datang? Kenapa sih? Kenapa kok tiba-tiba aku disuruh naik mobilnya dia? Iya. Kan ada tuh modus tanya alamat atau dinaikin ke mobil atau perhiasannya diambil semuanya. Ada kayak gitu. Ada. Nah, kita Terus harus apa tetap lagi? fokus sama pikiran kita. Nggak boleh fokus sama orang asing. Kedua, dan yang ketiga, jangan terlalu lama kita bertatapan mata. Itu ada sangat pengaruh juga ya tatapan mata itu ya. Ada pengaruhnya ya. gitu kan. Soalnya ada sebuah pepatah yang mengatakan Iya. mata adalah jendela jiwa gitu. Oh gitu. Mata adalah jendela jiwa. Nah, Itu gitu. bisa diterapkan juga Mas ya, seperti itu ya. Jadi antisipasinya itu yang paling utama itu adalah jangan terlalu fokus ya. Jangan terlalu fokus sama orang ya, asing sama gitu kan. orang asing ya. Terus kita harus fokus sama pikiran kita sendiri. Iya. Yang selanjutnya kita apa tadi lupa. Oh iya, jangan terlalu lama bertatapan mata. Iya. Itu. Terus yang terakhir adalah ya inilah, kita perkuat iman dan takwa kita ya kan. Nggak jauh-jauh beda ya. Harus Iyalah. iman dan takwa. Iyalah. Iman dan takwa. Sekarang mungkin ya, mungkin sepintar apapun orang mau nipu kita, sepintar apapun orang mau gendam kita, kalau Allah tidak berkehendak nggak mungkin yang terjadi. Bener nggak? benar. Nah itu dia. Jadi gini ma'asyiral muslimin, yang pada ujung-ujungnya itu tergantung dari kitanya juga, seperti itu kan. Kita maunya apa tergantung dari kita kan gitu Mas ya. Jadi mau tidak mau kita harus bagaimana caranya untuk mempertabalkan iman ya. Iman dan Islam, ketakwaan kita seperti itu. Mungkin seperti sosok Mas Arifnya sendiri yang mendalami tentang berbagai hipno, mungkin kasih masukan terhadap pemuda milenial sebelum ditutup acara malam ini. Oke, saranku Iya. untuk pemuda-pemudi milenial gitu kan. Saranku sih nggak usah terlalu panjang dan bertele-tele, cukup singkat aja. Ntar aku mikir. Kita serius masih mikir. Enggak, udah ada, Iya. udah ada kok. Jadi saranku ini aja. Kalian di zaman milenial ini harus tetap berpikiran positif, berperilaku positif, bertindak positif. Niscaya kalian akan mendapatkan hasil yang positif juga. Udah cuma itu. Itu aja ya.
Jadi buat pemuda-pemudi harus positif Positif thinking ya. Kembalikan lagi gini ma'asyiral muslimin, kita harus menaik niatnya kita, Mas ya. benar. Niatnya kita itu karena siapa? Nah, gitu aja. Insya Allah. Jangan sesekali kita niatnya yang takabur kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita semuanya. Kembalikan semuanya apapun karena Allah. Kita berjumpa dengan Mas Harif karena Allah. Apapun itu karena Allah. Maka dari itu untuk perjumpaan malam ini Mas Harif saya terima kasih. Banyak-banyak aturkan, nggak bisa berkata apa-apa, banyak ini panjang lebar ilmunya, Masya Allah. Mudah-mudahan jenengan panjang umur, mudah-mudahan Allah memberkahi semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu.